doanya, saya mau berangkat ke Timur Leste, tapi saya takut. Apa kata guru? Ambil kertas, ditulislah di pojok kertas Allah, di pojok satu lagi Muhammad, terus dirobek, dibagi dua. Saya pegang Allah, kamu pegang Muhammad ya. Bergetar dia ngambil kertas itu, karena si kiai nulisnya dengan penuh kesyahduan, keyakinan. Jadi orang yang kenal Allah, jika dia nulis, tulisannya bercahaya, bercahaya di hati seseorang. Apa kata sang guru? Nak, pernahkah Nabi Muhammad merasa jauh dari Allah? Enggak pernah. Pernahkah seorang Muhammad berpisah dari Allah? Enggak pernah. Yaudah, ini kau ambil tulisan Muhammad, saya pegang Allah. Berangkat. Apa kata dia? Detik itu rasa takutku hilang. Dan sampai selesai dia nggak pernah ada rasa takut. Tapi nanti Bapak jangan minta begitu ke saya ya. Bawa ini dong tulisan, nggak laku. Paling-paling saya robek-robek semua ntar tulisannya. Ya. Itu kan untuk orang yang sedang panik. Yang penting itu sebenarnya bukan tulisannya, tapi kalam-kalam yang tadi. Allah dan Muhammad berpisah nggak? Enggak. Nabi Muhammad selalu bersama dengan Allah. Dah kamu pegang nama Nabi Muhammad, ingat-ingat cinta Rasulullah, Allah tidak berpisah darimu. Ya, nggak akan berpisah dari engkau. Nah ini dia. Karena orang ini cuma minta dituliskan doa atau kertas. Pulang dari tugas, kertasnya rusak. Galaunya muncul lagi. Tulis-tulis sendiri nggak ada efeknya, Pak. Tulis Allah, Muhammad bawa, nggak ada efeknya. Ya, karena dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa tulisan seorang guru berkesan di hati murid? Ternyata gurunya seorang kekasih Allah. Kalau pimpinan punya orang kepercayaan, terus orang kepercayaannya bikin surat, turun ke bawah, didengar orang kan? Ya, yang penting ada stempelnya, stempel dari pimpinan. Kalau di dunia zahir begitu, maka di alam rohani juga sama. Ini wali dapat stempel kewalian dari Rasulullah, terus nulis nama Nabi Muhammad, maka setan gak ada yang berani deket. Nah ini ilustrasinya ya. Kita lanjut ayatnya, ayat 25. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Akar kalau dia subur, jika itu pohon rambutan, maka dia akan berbuah selalu. Pohon kurma dia berbuah selalu. Sudah lihat pohon rambutan tapi nggak berbuah? Mau kita apain, Pak? Tebang aja kan? Kira-kira begitu. Sama halnya, punya badan, punya kolbu, punya pikiran, tapi tidak punya akar tauhid, itu bisa ditebas-tebas banyak orang. Inilah yang membuat banyak orang kalah dalam menghadapi dunianya. Kalah secara mental. Itu akibat akarnya nggak kuat. Lalu ujung ayat ini mengatakan, pangkal ayat ini, tu'ti ukulaha kullahin. Kalau pohon sudah subur, maka dia berbuah teratur, bahkan setiap masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jika kalimat tauhid sudah berdiri di dalam diri kita, sudah tertanam, tertancap, maka buah kalimah muncul dalam mulut. Kalau dia berbicara, pembicaraannya menenangkan kolbu. Jika dia berkalam, kalamnya tidak sombong. Jika dia memandang, tidak ada pandangan keangkuhan. Itu. Kalau dia bekerja dengan tim yang baik. Dia bukan meminta sesuatu dari orang, justru dia mengeluarkan buah-buahnya untuk diberikan kepada orang. Itu pohon-pohon kan gak pernah nuntut kita, Pak, tapi dia mengeluarkan buah terus, karena di bawahnya akarnya bagus. Maka prajurit yang oke, rohaninya bagus, kolbunya bening,
itu pasti kerjanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampang dikatakan sih ya. Coba aja sendiri, Pak. Begitulah Allah membuat perumpamaan bagi manusia, ya. Nah, kalau dibalik gimana? Jika akarnya buruk, rantingnya, buahnya, daunnya nggak bagus. Jadi orang yang emang udah rusak di dalam, mau ditaruh di mana aja nggak ngefek. Orang ini rantingnya harus dipangkas dulu, terus itu akarnya dikasih pupuk yang cocok. Maka orang-orang yang nggak beres jangan dikasih jabatan dulu, tambah nggak beres. Ya, disekolahin dulu jiwanya, mentalnya, biar di dalam kolbunya itu ada tatanan yang bagus. Gitu. Kalau enggak nanti gimana? Dia nanti akan menyalahkan benalu. Dia akan menyalahkan hama. Ketika dia tidak buah, dia salahkan. Kemudian ini tanah tidak subur, enggak sportif. Ini ciri-ciri orang yang akarnya tidak kuat, maka dia akan mencari kambing hitam. Ya, udah punya kawan begitu? Ada ya? Yang kelompok pertama punya juga? Ada ya? Jenis kedua ada nggak? Kalau kerja tim gagal, pasti dia nyari kambing hitam. Bener? Negara kita kan lagi begitu, Pak. Kalau debat nih BNPT, Mapolri, TNI, itu saling nyala-nyalain kok masalah keamanan. Kata BNPT, Densus, kata Densus, BNPT itu seminar-seminar mulu. Kata TNI, ngurusin di Papua aja nggak beres. Kita aja yang maju kan gitu. Ya, nanti kalau begitu nggak beres, tengkar mulu. Masyarakat kan bingung. Kita mau bela yang mana nih? Kita pro yang mana? Padahal sama-sama NKRI. Nah, seharusnya akar mereka kuat, bukan saling nyalah-nyalahin gitu. Ya. Nah, di sini disebutkan kalau akarnya kurang bagus, maka hasilnya pun tidak bagus. Dia tidak lama bertahan di muka bumi. Orang-orang begitu nggak lama tahan dimanapun. Ya. Lalu di ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mensubutkan, menetapkan, meneguhkan, menguatkan, menyuburkan orang-orang beriman dengan al-qaulis sabit, kata-kata yang kuat. Apa kata-kata yang kuat? Kata-kata yang berisikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fil hayati dunya, baik di dunia ataupun di fil akhirah, di akhirat. Nanti kalau masuk kubur ditanya pangkat enggak? Masuk kubur ditanya pangkat gak? Udah pasti enggak. Dokter aja nggak ditanya, Pak. Hafiz Qurannya nggak ditanya. Bapak sholat tadi nggak ditanya. Awal pertanyaannya apa? Man rabbuka? Kamu punya Tuhan siapa yang kamu sembah? Itu pertanyaan pertama. Seharusnya kita hidup itu mempersiapkan untuk arah sana. Nanti saya mau jawab apa nih kalau masuk ke alam kubur, itu seharusnya. Ya. Jika kita sudah dapat ilmu zikir di dunia, ilmu tauhid di dunia, nanti badan mati, Pak. Badan ini kan cuma kendaraan. Badan berpulang ke tanah, ruh kita tetap melanjutkan perjalanan. Jika di dunia sudah dapat kalimah la ilaha illallah, masuk ke alam akhirat kalimah itu nggak ke bawah ke dalam kubur, ke tanah, dia terus. Itulah nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat Munkar dan Nakir. Oleh saya berdoa semoga pilar-pilar negara ini betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan qaulus sabit, ya, kalimah thayyibah la ilaha illallah menjadi makanan hariannya, ya. Jadikan wirid, dibaca di kolbu. Ada hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku.
Tapi ini benteng bukan benteng tembok. Ini benteng dari virus-virus selain Allah. Maka siapa yang sering menanam kalimat tauhid la ilaha illallah dengan teknik yang benar, sama seperti orang lagi perang, dia membuat penghalang benteng yang sangat tangguh, yang sangat kokoh. Saya sering mencontohkan teman-teman kita yang rajin sholat itu ketika pandemi was-was juga nggak? Ya, yang paling lucu prajurit kok sama pandemi was-was. Gimana mau ketemu musuh fisik? Ya, kita sih waspada, iya, was-was nggak boleh. Paling kalau udah kena, Pak. Bapak nih kalau kena diisolasi, isolasinya di tempat di ruangan sendiri, wah ya salam. Kalau tidak pernah tertancap kalimat Allah di dalam kalbu, siap-siap stres. Meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi karena stres. Kalau dokter bilang komorbid itu jantung, gula, apa gitu. Kalau bagi saya, komorbid terparah itu stres. Kenapa dia stres? Dia tertekan. Ketika ditekan, dia nggak tahu cara keluar dari tekanan atau tidak bisa melawan tekanan itu. Cara menghabisi tekanan itu cuma la ilaha. Lalu apa sebenarnya makna la ilaha illallah? Nah, ini oleh-olehnya. Tapi talqinnya belum, Pak, ya, nanti. Talqinnya harus betul-betul diminta dari hati. La ilaha illallah itu maknanya banyak. Pertama, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna pertama. Dalam membaca ini ada dua jenis hamba, satu munafik, satu mukmin. Yang munafik lain di mulut, lain di hati. Mulutnya baca la ilaha illallah, qalbunya melayang-layang. Itu munafik itu namanya. Maka supaya kita gak munafik, baca la ilaha illallah, maknai tiada yang aku sembah kecuali Allah. Tapi kalimat ini garing. Coba aja Pak, garing itu pasti. Rasanya tuh nggak ada. Nah, ada yang sudah ada punya rasa. Itu lafaz kedua. Nah, dua makna aja. La ilaha illallah berarti la fa'ilah Allah. Tiada yang berbuat, yang berkuasa, yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Saya sering mengilustrasikan. Bapak ini kan dulu waktu awal masuk kan badannya keren-keren, Pak, ya. Sekarang masih ada yang keren sih, keren dengan perut kelebihan, ya. Bisa nahan nggak Pak perut maju gitu? Nggak bisa kita. Dulu Bapak masuk nggak ada uban, sekarang udah ada uban kan? Bisa nggak nahan satu rambut nggak tumbuh, uban nggak tumbuh, bisa nggak? Jadi setinggi-tinggi pangkat Bapak ini tetap nggak bisa nahan satu uban. Terus kita hebatnya apa dong? Apa hebatnya kita kalau satu uban pun nggak bisa nahan? Ini jidatnya kan udah mulai keriput-keriput nih, nggak bisa nahan kan Pak? Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya kita apa gitu? Nah, inilah makna la ilaha illallah. Tiada yang menumbuhkan satu rambut, yang mengatur semua di dalam badanku kecuali hanya Allah. Bahwa itu, rasakan itu. Nah, untuk latihan awal-awal ini oleh-oleh Pak. Coba amalkan pagi 100, sore 100 ya. Kalau sudah ditalkin nanti polanya beda lagi. Talkin zikir, bimbingan zikir, nanti polanya beda lagi. Tapi saya berharap setiap kita ini punya pegangan. Latihan la ilaha illallah tiap pagi sama sore. Pagi sore aja rajin. Kok bisa kerja rajin tapi zikir gak rajin? Saya mau tanya nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita kalau ada tanya jawab. Kalau orang kerja tapi gak masuk-masuk, gak melaksanakan tugasnya, gajinya dipotong gak? Bisa-bisa dipecat, benar gak? Allah kasih tugas, tugasmu menyembahku, berzikir kepadaku.
Kita pengen dapat hasil dari zikir, tapi tidak pernah konsisten berzikir. Nanti ada hasilnya nggak? Kita supaya dapat gaji, kita berangkat pagi pulang sore. Kenapa? Untuk mendapatkan rahasia kalimat Allah, tidak pernah melakukan mulai dari pagi sampai sore. Tidak pernah kan? Saya yakin nih belum ada di antara kita kecuali 1-2 orang yang belajar latihan zikir dari pagi sampai sore nggak berhenti. Belum ada, mungkin 1-2 aja, dan itu susah ya. Apalagi bapak ini alasannya kan tugas. Emang kita nggak tugas? Semua kita kan tugas, Pak. Beda-beda tempat aja. Sibuk, kita semua sibuk. Nggak sibuk dengan orang, sibuk sama diri sendiri. Nggak sibuk dengan sehat, sibuk dengan sakitnya sendiri. Kita semua sibuk kok. Allah ngomong, ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikir banyak-banyak. Di depan saya beriman semua nih. Beriman. Berapa zikir terbanyak yang pernah Bapak baca? Sekali duduk 100. Minimalis Pak ya. Kalau zikir paket ekonomi, kalau gaji maunya paket apa? Terus gimana mau dapat kematangan rohani? Bagaimana caranya? Orang cuma zikir paling lama duduk 3-3 udah pikir, aduh udah 3-3 nih, kapan nyampe 100 nih ya. Coba Bapak kerja digituin. Bapak kerja nih, ada atasan, kita kerja, wah kapan selesainya nih? Diapain Pak biasanya kalau ada bawahan begitu? Suruh push up ya? Dibentak-bentak paling. Allah kan gak suka bentak. Allah itu penyayang, pengasih. Dimaklumi sama Allah, ditunggu kapan kamu punya waktu. Maka karena Bapak Ibu ini sibuk, coba kalau zikir dimulai dari yang dikit-dikit. Tapi tenang, di akhir zaman ini ada zikir dibaca sekali tapi sama kayak sepenuh bumi. Dibaca sekali sama kayak selangit dan bumi. Tapi harus mengerti dulu rahasianya, baru bisa dapat rahasia itu. Ya. Dengan demikian, saya berharap meminta kepada Allah semoga saya dan kita semua termasuk hamba beriman yang banyak berzikir. Ciri munafik cuma satu, yang paling jelas, la yazkurunallaha illa qalila. Tidak zikir kecuali sedikit. Maka kebalikannya ciri orang beriman, dia zikir tapi banyak, gitu, ya. Barangkali itu Pak, ada yang mau didiskusikan, tanya jawab, apa